Tanda-tanda kita kurang enzim itu apa ya? Badan nggak enak, letih segala macam gitu ya. Ini bisa menyelamatkan hidup Anda, beneran. Memperbaiki sel, organ segala macam. Tiba-tiba kok saya makin cerdas ya, karena gitu loh. Efeknya ke sana. Kenapa saya mengatakan begini? Karena banyak orang mau 20 tahun sekarang 30 tahun sudah kena stroke, kencing manis, nggak menginstal sel kanker karena plastik itu kan sel kanker. Untuk nanas yang sangat berlimpah enzimnya seperti ini saja, ini waktu saya dapatkan, waktu saya belajar gitu dari beliau itu dikatakan cuma 30% inti selnya atau sel intinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga atau mungkin kalau kita makan nanas kayak begini nih, ini benda yang real food, bahasa kita real food ya, makanan asli. Ya. Artinya untuk makanan asli seperti ini saja itu cuma 30% bahasanya itu sel intinya yang kita dapatkan. Ini untuk apa? Ketika sel inti ini masuk, dia reparasi loh badan kita ya, termasuk kalau saya nanas kayak begini nih, kalau saya butuh enzim yang sangat, nanas ini termasuk mungkin ada lihat beberapa video ya, video yang terakhir menyebutkan salah satu manfaat dari nanas dan kunyit. Ini ada beredar video itu ya, nanas sama kunyit. Itu kan berat babnya masuknya ke enzim salah satunya. Enzim. Jadi kalau karena nanas ini baru sekalian tidak ada tidak ada biji. Bagian terbesar inti atau enzim dari nanas ini kan adanya di sini. Apa bahasa kita? Bonggol ya. Nah ini resep mudah ya. Terus ininya diapain? Ya dimakan. Makan juga. Tapi kalau saya butuh enzim yang tanda-tanda kita kurang enzim itu apa ya? Badan nggak enak, letih segala macam gitu ya. Nah ini bonggolannya. Dagingnya dimakan lah, jangan dibuang. Tapi enzimnya itu justru banyak di sini. Ya, intinya lah bahasa kita gitu. Jadi kalau nanti mau bikin ramuan apa ya? Ramuan kuat. Pakai ini nanti. Ini kan yang kemarin lagi viral-viral kunyit sama. Sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih kuat lagi inti selnya atau kerjanya itu bukan pakai ini sebenarnya. Kalau yang saya pelajarin ya pakai Bangle. Bangle dong. Bukan Bang John, Bangle. Bangle itu mirip jahe lah ya. Biasa dipakai buat musir jin. Rasanya agak-agak nggak enak, ketir apa gitu kan, biasa dikalung. Kalau di beberapa kebudayaan begitulah. Nah itu pakai itu tuh Bangle itu. Bangle nanti campur sama ini. Ya. Campur kunyit juga apa-apa sih. Tapi ini maksud saya, ini kalau biasanya saya butuh enzim agak banyak, ya, badan saya itu kerasa gitu. Ini saya ambil, saya cocolin garam. Itu biasanya BAB itu cepat banget lancarnya. Dikunyah ya, jangan diituin, yang di blender kunyah. Jadi buah-buahan begini mulai dibiasakan jangan di jus. Kenapa jangan di jus? Kalian tahu? Nggak tidur kan ini? Karena kalau di jus gulanya naik, pecah dengan gulanya. Makanya saya kalau buah-buahan lebih menyarankan dimakan, dikunyah, ya, digigit, gitu loh.
Ya, daripada di jus. Jadi kalau ada beli jus yang ada di pinggir-pinggir itu, kan biasanya dagingnya segini, satu kadang buah. Sisanya apa? Sisanya air sama gula sama kental manis. Saya tiap hari minum jus loh. Kok gula darah saya naik? Ya iyalah. Udah ininya di jus naik gulanya, pakai gula pasir lagi, pakai kental manis lagi, komplit paketnya untuk meraih predikat kencing manis. Keliru lah, dibikin gigi kita itu sebenarnya diciptakan Allah untuk apa? Untuk mengunyah kan. Ya, seperti itulah. Itu bangling. Nah kayak begini nih. Jadi kayak nanas kayak begini bapak sekali nih, masya Allah ya. Kalau contohnya, nah saya ajarin resepnya. Karena kan intinya cuma sedikit, maka kita kalau mau dapatkan intinya itu gimana? Ya kalau mungkin bahasa yang saya dapatkan tuh stem cell ala-alanya kita lah. Ya, jadi mereka ini di blender nanti. Tapi ini untuk dapatkan stem cellnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 kilo buah-buahan ini di blender. Ya, lalu Anda tunggu nanti cari buah-buah yang murah aja. Jadi anggarannya nggak kesedot. Ya. Di blender kasih air, taruh dalam tempat kan, kayak begini. Tunggu dia sekitar 3 jam. 3 jam nanti dia terpisah itu. Ya kan? Ada buihnya, ada apa? Nah, ada bagian di atasnya itu yang warnanya bening nanti. Itulah intinya. Jadi kalau Anda bikin 10 kilo itu kemungkinan cuma dapat intinya itu 100 mili. Tapi itu, waduh masya Allah, buat semprot bagus, buat minum bagus, ya. Buahnya diapain? Buat pupuk aja. Karena kan kalau sudah 3-5 jam kadang-kadang udah nggak enak. Ya. Tapi kalau masih enak nggak apa-apa diminum aja. Buat itu stem cell-nya. Makanya kalau kita bicara lagi-lagi tentang jadi intinya ibadah muslim itu adalah sholat yang menjadi salah satu utamanya dia, ya. Dan untuk bersihnya itu kita menggunakan fitur tanda kutip syariat namanya puasa, ya. Nah dalam bab pertanaman ya juga sama sebenarnya. Tadi ada stem cell tadi, ya. Ada sel inti tadi. Dan yang menariknya lagi apa? Bahwa ini kan kalau nanas ini kan tadi saya ceritakan cuma 30% sel intinya, sisanya tuh air, serat, gitu-gitulah. Nah, ada buah terus sekalian yang enggak ada. Kurma. Jadi ada buah yang seluruh bagiannya itu adalah inti sel, itu kurma itu. Jadi kalau Anda bisa makan kurma, dan kurma itu ini kan buah yang secara hadis banyak banget disebutkan kan manfaatnya, bahkan bisa mengusir jin, sihir segala macam, kurma ajwa segala macam. Jadi inti dari kalau kita bicara tentang kurma kayak begini, maka seluruh bagian itu inti, paham ya? Jadi kalau Anda makan ini tadi berapa persen cuma dapat intinya? 3%. Artinya Anda bayangkan kalau tiap hari ada orang makan olahan, ini aja cuma 30%. Kalau makanan olahan kira-kira dapat berapa persen? 0% mungkin. Yang didapat cuma apa? Rasa. Ya, cuma rasa. Udah itu dia, udah habis nyawanya. Ya. Jadi nyawanya tumbuhan itu ada di biji. Ya, maka banyak sekali makanan atau buah-buahnya sebenarnya itu bagus kalau kita makannya sak-sak bijinya. Iya, manggis contoh. Manggis itu contoh ya. Kalau Anda misalkan makan manggis sama biji-biji dimakan aja. Kalau digigit gimana? Enggak terlalu pahit sih.
Kadang kalau saya pengen, ya, habis kita ngemut dia punya daging itu, telan aja. Nanti di lambung kita dihancurkan dia. Manggis misalkan, apalagi misalkan duku. Duku tuh pahit tuh, tapi jangan digigit. Habis kita ngemut dagingnya, telan aja. Telan aja. Ya. Yang ini kan susah. Kurma rontok gigi kita. Ya, tapi tidak semua ya, tidak semua biji. Tapi inti dari tumbuhan itu memang ada pada bijinya. Makanya makanlah buah yang dulunya pernah berbiji, sekarang carilah yang tetap berbiji. Nah gitu loh kaidahnya. Paham ya? Jadi contoh zaman dulu anggur berbiji, jangan cari sekarang anggurnya nggak berbiji. Zaman dulu misalkan semangka berbiji, jangan cari atau jangan makan semangka yang nggak pakai biji. Kaidahnya begitu. Jadi jangan sok-sok modern gitu loh. Seedless gitu kan. Kalau dia ada bijinya, justru malah inti itu di bijinya. Makanya kalau pernah Anda baca tentang beberapa penelitian atau mungkin tentang ilmu tentang perbijian, siapa tuh biji semangka itu kalau mereka bilang itu obat kuatnya pria. Biji semangka itu. Ya, gimana mau kuat? Obat kuat, bahasa gitulah ya. Ada merek apa obat, nah gitu. Jadi kayak kurma kayak begini bagus sekalian. Ya ininya Anda sangrai atau kita sangrai atau diminum sebagai judulnya. Ini kan bukan kopi, tapi istilah kopi itu kan kita ngopi itu kan jadi istilah umum. Jadi kopi biji kurma makannya ini itu the best itu untuk mendapatkan semua bagian intinya. Paham ya gitu ya? Jadi itu tadi saya ceritakan tentang ada sholat, ya, ada sholat, kemudian ada puasa sebagai bentuk detoksifikasi kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah olahraga. Ya, matahari ini saja, sekalian kalau kita baca dia punya penelitian atau mungkin kita baca riset-riset tentang itu, efek dari matahari itu banyak sekali. Maka orang yang nggak kena cahaya matahari itu, ya pasti akan sakit. Dan yang paling luar biasa lagi kalau seandainya kemarin mungkin ada pernah sempat lihat saya posting itu di mana di IG tentang bagaimana ada bukan elektrode ya. Ya apa tuh namanya ukur voltase itu apa watt seperti yang ada alat ada elektrodenya terus ditempelin terus nanti dia goyang gitu loh. Itu ada orang, saya belum pernah coba karena nggak punya alatnya, tapi itu ada orang barat nyobain, dia pakai sendal sama dia tidak pakai sendal, lalu ditempelin itu ke bumi sama ke dia. Ternyata waktu dia pakai sendal itu nggak bergerak gitu, tapi ketika dia lepaskan sendalnya, dia nyeker nempel ke bumi, itu ternyata bergerak dia. Gitu tuh. Jadi seperti bumi itu mengalirkan elektronnya untuk kita. Kalau badan kita tuh nyeker. Ya, nyeker terbaik itu gimana sebenarnya? Baring kalau bisa. Baring di rumput itu terbaik gitu. Kayak kita disetrum semua bagian tubuh kita tuh elektron-elektron yang bermasalah itu sama bumi disedot. Ya. Kalau ada tempatnya. Ya, kalau ada tempatnya itu baring. Ya, saya kemarin lagi pas baru pulang kemarin naik gunung itu, kalau di sana kan banyak rumput kan, tidur aja tuh kan, pas turun tiduran di situ. Nah pas diperbanyak ngetes dengkul judulnya, alhamdulillah masih bagus. Sampailah ke puncaknya kemarin naik ke Gunung Lawu itu. Jadi semakin lagi-lagi tadi ada sholatnya, kemudian puasanya, kemudian ada tidur juga disebutkan tadi. Ini sebenarnya banyak kita bisa bahas, cuman saya sebutkan beberapa yang penting saja. Kemudian olahraganya, ya, termasuk bagusnya olahraga itu olahraga yang kayak apa? Ini penting. Ya, saya jelaskan sedikit. Olahraga itu ada dua jenis. Ya, olahraga yang namanya olahraga aerobik. Ya, aerobik itu dia butuh oksigen lebih banyak, seperti maraton gitu ya. Kemudian jogging itu aerobik. Atau olahraga anaerobik.
Ya, anaerobik itu maksudnya dia ada waktu-waktu kita nggak pakai atau kita menahan nafas. Ya, contohnya apa? Sprint, sprint, lari itu kalau Anda lihat badannya para pelari cepat sama badannya para pelari maraton beda. Kalau maraton itu biasanya lebih kurus, ramping lah badan kita gitu kan, tipis dia badannya. Karena dia penggunaan oksigennya besar sekali. Aerobik seperti saya bukan ahli, cuma kurang lebih seperti itulah ilustrasinya. Kalau yang sprint, karena waktu dia sprint itu dia kan nggak bisa dikit-dikit tarik nafas, dia tahan nafas kan, nah gitu loh. Jadi yang terjadi apa? Ketika tubuh itu berada pada kondisi anaerobik ya. Yang terjadi apa? Terus yang terjadi growth hormonnya kita, hormon pertumbuhan kita tuh melesat naik, ya naik. Naik yang terjadi apa? Growth hormon ini bukan cuma fungsinya itu membesarkan otot segala macam, bukan. Tapi dia juga punya fungsi reparasi, memperbaiki sel, organ segala macam. Ya. Nah, jadi caranya gimana supaya kita bisa dapat dua kaidah tadi itu? Banyak caranya. Ya. Dan ini yang terjadi apa? Kalau Anda yang pernah ikut gym ya, gym gitulah. Itu kan ada namanya HIIT. HIIT itu HIIT. Apa nah istilah saya lupa singkatannya, tapi High Intensive Interval Training. Itu dibikin duduk banget gitu. Nah HIIT itu juga sangat potensinya menguatkan fungsi growth hormone juga ada, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa menguatkan fungsi otak. Oke. Nah, HIIT-nya kita kan nggak sana. Tadi kalau orang HIIT itu orang yang latihan kayak begitu di gym segala macam kayak gitu, yang dia tiba-tiba gerakannya itu berubah terus gitu kan. Saya nggak terlalu paham tentang itu, cuma tahu saja. Itu sebenarnya bisa kita lakukan versinya kita. Versinya kita itu caranya gimana? Anda jogging nih, pelan-pelan, jalan dulu, jalan. Habis itu Anda lari agak cepat, lalu lari cepat. Terus siklusnya Anda balikin lagi, kebayang? Jalan, terus agak kencang sedikit, jogging bahasa kita, habis itu sprint. Itu dalam 2 menit itu Anda siklusin aja. Kebayang ya? Itu efeknya, aerobiknya dapat, anaerobiknya dapat. Ya, jadi dipanasi dulu badannya, jalan dulu, kemudian jogging sebentar, habis itu sprint. Itu versi yang olahraganya. Saya nggak mau versi itu. Saya pengen tetap dapat bagaimana otak saya itu atau growth hormone itu terstimulus. Maka lagi-lagi kalau mau kayak begitu caranya gimana? Gampang, puasa. Puasa tuh memicu ini sama memicu growth hormone. Gampang kan? Atau versi lainnya lagi gimana caranya? Ibu bapak tahu nggak? Jamaah sekalian tahu suku Hunza? Hunza itu suku itu adanya di Pakistan dekat ke Himalaya. Kalau Anda lihat di Google atau di YouTube, ketik aja suku Hunza akan ketahuan itu. Mereka tuh orang yang umurnya panjang-panjang sekali. Ya bahkan perempuan umur 65 tahun masih bisa melahirkan. Saya membaca beberapa tulisan dan semacam penelitian lah mungkin, atau mungkin kesimpulan para ilmuwan sana, dan itu didapatkan dari kebiasaan mereka. Ternyata memang salah satu kebiasaan mereka tuh mereka suka sekali, atau kebiasaan itu mandi air dingin. Air dingin itu air dingin, benar-benar dingin. Ya, kayak air es gitu. Ya. Dan ternyata memang sekarang sudah banyak beberapa penelitian yang menyebutkan tentang itu mandi air dingin. Jadi misal cara gimana? Tapi tentunya Anda harus tahu sendiri atau sangat paham dengan kondisi badan Anda ya.
Mungkin tidak semua orang cocok, tapi ini salah satu resep yang sangat baik sebenarnya. Dan biasanya kalau para olahragawan yang biasanya mereka olahraganya itu berat, ya biasanya itu mereka mandi air dingin itu habis itu. Ya. Kalau yang versi sederhananya pakai gentong, gentong itu diisi air, lalu dikasih es, berendam di situ. Berapa lama? 20 detik saja. 20 detik. Usah lama-lama. Kita beku kita gitu. Atau kalau enggak gimana caranya? Dia dapatkan air dingin itu. Kalau di rumah misalkan ada shower, ya pakai shower misalkan, di atas showernya itu ditaruh kayak saringannya dikasih es. Goyang. Nah nanti airnya kan turun tuh, kan dingin tuh, atau mandi lagi. Coba dikerjain itu. Ya, itu juga punya efek seperti mirip-mirip seperti HIIT tadi. Ya, versi sederhananya. Ya, apalagi sebelumnya Anda mandi air biasa, air normal, kemudian tiba-tiba mandi air dingin. Ganti-ganti begitu tuh membuat tubuh kita tuh kayak otak tuh ke shock gitu. Lama-lama kok tiba-tiba kok saya makin cerdas ya, gitu loh. Efeknya ke sana. Gitu. Cerdas, harus cerdas. Kalau nggak cerdas, kita dikerjain orang terus. Ya. Seperti itu sekalian. Jadi itu ya olahraga. Nah, bagaimana lagi bahwa sekalian kita tadi kan sudah disebut tidur ya. Apalagi banyak fitur itu. Nah, salah satu fitur yang ada dalam syariat ini, bukan fitur tapi syariat bahasa saya sih. Ya, adalah berbekam. Ya, jadi kalau Anda perhatikan. Tadi ada sholat, ada tidur, ada puasa, ada olahraga, ya. Bekam itu atau hijamah itu kerjanya seperti mesin cuci darah. Kerjanya. Jadi dia tuh kalau Anda bayangkan atau lihat kan kita cuma ada orang dibekam, diambil darahnya, itu sederhananya kayak begitu. Tapi kerja yang sesungguhnya dia seperti mesin cuci darah. Kata teman saya yang dia memang meneliti tentang bekam. Canggih ya Pak, kerjanya tuh. Ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu sebabnya dalam protokolnya kita yang diajarkan Rasulullah SAW itu kan puasa dulu 13, 14, 15, ya kan, bulan Islam. 16-nya kita rehat bentar. 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita diperintahkan Nabi untuk berbekam pada tanggal itu. Dan kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan berbekam pada tanggal 17, pada tanggal 19 atau pada tanggal 21, kata Nabi menyembuhkan penyakit, kata Rasulullah SAW. Itu waktu terbaik. Beberapa ahli-ahli ya, pengobatan dalam Islam itu menyebutkan bahwa berbekam itu paling bagusnya kapan? Siang hari kayak gini. Lagi darah, lagi panas-panasnya. Dokter berbekam nggak? Ya bekam lah. Saya ada jadwal tune up rutin tiap bulan. Kalau saya pijet lah segala macam, bekam, komplit lah gitu kan. Sekali kerja itu bisa 4 jam ya. Tune up. Karena aktivitas banyak, jadi mah harus kayak mobil lah. Badan kita perlu tune up. Tune up secara syar'inya sudah ada. Ada. Yang tadi tuh 13, 14, 15. Satunya berbekam. Itu tune up-nya sebenarnya itu. Tune up mingguannya Senin Kamis. Iya kan? Masya Allah gitu. Jadi Islam itu sudah memberikan panduan yang sangat. Kalau kita mau cuman, saya katakan sulit mengerjakan itu kalau kita belum merasakan kenikmatan di sana. Beneran? Ya. Sulit maksudnya apa? Ya hidup sehat, menjalankan ini ya ngapain kita ribet-ribet begitu-begitu doang, hidup sehat kayak begini, toh mati juga. Umur kan nggak bisa panjang, nggak bisa mundur, benar, tapi kualitas tidak bisa dibohongin, kualitas hidup. Ya, kenapa saya mengatakan begini? Karena banyak orang mau 20 tahun sekarang 30 tahun sudah kena stroke, kencing manis. Ya. Oh, banyak bagus sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya ibadahnya tidak sempurna. Ya, akhirnya ibadah nggak sempurna. Saya sampaikan, yang saya baru ingat saya pernah kesini beberapa tahun yang lalu.
Saya tidak tahu berapa orang yang hadir saat itu, yang hadir lagi di sini, yang sudah mengamalkan apa yang saya sampaikan saat itu. Saya nggak tahu berapa orang. Tapi jelas tidak akan banyak. Karena hidup sehat itu setannya canggih-canggih. Beneran. Setannya hebat-hebat loh sekalian. Ya, karena urusan bab tentang makanan ini ya, bukan bab kecil-kecilan. Allah sudah bilang, kata Allah, makanlah yang halal, kata Allah. Wa kulu min fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah gitu ya. Perintahnya kan gitu ya. Makanlah yang halal dan baik, kata Allah. Kalimat setelah ayat itu apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ada urusan apa? Makan setan. Ulama itu menyebutkan setiap ayat dalam Al-Quran itu sekalian, kalau ada sebelum sesudah itu pasti kaitan dengan ayat itu atau kalimat itu. Jadi urusan makanan minuman itu yang halal baik itu ada setan iblis ngintai kita. Kalau dia nggak bisa goda supaya kita makan yang haram, dia akan goda kita untuk makan yang tidak toyib, kan gitu. Toyib juga nggak selesai, dia akan cari yang berikutnya, berlebihan. Itu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dosanya gara-gara apa? Makanan. Gak sadar kan kita kan? Dan iblis laknatullah alaih itu waktu Nabi Adam diciptakan Allah dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, ada baca hadisnya, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuhnya Adam alaihissalam, Bapak sekalian, iblis itu masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam tanpa ruh itu. Dan salah satu kesimpulannya iblis dalam hadis itu adalah bahwa ini manusia, ini makhluk akan banyak sekali berurusan dengan perutnya, syahwatnya. Bukti sekarang, bisa nahan makan, semua dimakan. Sudah tahu nggak sehat, masih dimakan juga. Jadi kalau Anda sekarang sudah datang ke majelis-majelis seperti ini, kajian-kajian seperti ini, menurut saya Anda sudah jatuh hukumnya. Jatuh hukumnya apa? Sudah dikasih tahu, masih ngerjain. Maksudnya? Jadi kalau sedang masih juga makan yang nggak benar-benar, dosanya kayaknya agak lebih besar. Karena sudah dikasih tahu. Entah levelnya dosa atau tidak, saya nggak tahu lah. Ya, udah tahu nih, ini nggak sehat, ini nggak sehat, masih juga dikerjakan. Akhirnya terjadi apa? Sakit Allah dan itu. Ya seperti itu. Sekarang kita tanya nih, kita tes ya. Dari Bapak Ibu sekalian di sini, tes dulu awal. Yang sudah makan buah hari ini siapa? Coba angkat tangan. 10%. Oke, kita tanya lagi. Yang sudah makan herbal hari ini siapa? Angkat tangan. Makin dikit. Yang sudah minum rimpang. Tadi saya ngisi berapa tahun lalu, nggak diamalin juga. Ini Bapak, ya, Masya Allah. Kalau ya Allah ini tuh minumlah ini sebelum ini mahal, beneran. Sebelum ini mahal. Sekarang masih murah meriah loh ini. Anda modal ceban 10.000 dapat itu, sore dapat, lampuah dapat. Tapi kalau Anda tahu ini it will save your life. Ini bisa menyelamatkan hidup Anda, beneran. Segitunya saya. Kenapa? Karena emang di Amerika itu dulu susah dapatin kunyit apa namanya yang bentuk kayak begini nih, ya susah. Tapi sekarang karena mereka sudah tahu khasiatnya kayak apa, anti aging lah, dia bilang dia punya efek autofagi lah dengan bahasa mereka itu. Ya, itu Masya Allah, sekarang sudah mulai banyak di Amerika kayak beginian. Saya waktu sempat ke sana berapa tahun lalu lihat satu lembar daun pisang 10.000. Satu lembar. Ya. Jadi kalau urusan daun pisang tuh bagi saya sensitif. Kenapa? Karena dulu kita kalau beli apa-apa pakai daun pisang. Betul? Beli apa-apa pakai daun pisang. Sekarang maunya untung banyak, mau sakit kayak mau apa yang beli itu nggak ada urusan, nggak ada kepikiran gitu kan. Makanya sekarang banyak, sekarang kita tuh hampir tiap hari makan plastik tuh, makan plastik. Anda tahu, ini biar mikir sedikit lah gitu ya. Kertas coklat itu yang buat bungkus itu,
Itu kan lapisan dalamnya ada apa? Plastik. Kena nasi panas, kena lauk panas, semua ini ya lengket lah sama itu. Terlepas lah katalah itu food grade lah ya, tapi plastik is plastik gitu. Belum lagi kita bicara yang beli bakso, oh bakso, makan bakso, halal, ya. Tapi yang terjadi apa, dia pergi beli bakso, panas-panas itu masukkan dalam plastik, saya nggak pegang makannya, nggak berani saya makan. Betul kan? Saya ingat zaman dulu, waktu saya masih di kampung, kalau mau beli makan ke warung-warung, resto segala macam, bawa rantang, bawa rantang aman. Nggak mengotori bumi, nggak menginstal sel kanker, karena plastik itu kan sel kanker, gitu loh. Jadi kalau saya kadang-kadang mau beli yang panas-panas, beneran saya punya rantang di rumah, saya bawa rantang, saya bela-belain bawa rantang daripada pakai plastik, karena kalau masuk plastik saya nggak mau makan. Tadi pagi aja saya mikirin, tadi pagi udah belilah makanan gitu kan, saya bilang, aduh saya mungkin bakteri saya belum terlalu familiar dengan bakterinya abang penjual itu. Jadi diambil pakai tangannya. Selesai itu tutup ulek apalah itu kan makanan itu, dia terima duit. Kayaknya saya belum berani gitu. Kenapa? Ya belum tentu bakteri saya sudah silaturahim dengan bakterinya dia. Kalau sudah silaturahim saya makan nggak mencret, nggak sakit perut kan, itu namanya sudah silaturahim. Tapi kalau belum silaturahim, bahaya itu. Makanya kalau kadang makan beli pecel tuh kadang-kadang saya lihat, ya gitulah. Ya tetap perlu kita bersih. Kadang-kadang jorok atau ya jorok itu kadang perlu, tapi pada tempatnya juga. Ya seperti itu.